Amin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para asatidzah, para peserta kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Majelis yang mulia, majelis yang menghadirinya itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir di forum ini, dalam majelis ini, semata-mata niat kita thalabul ilmi lillahi ta'ala. Kita telah mulai dalam pertemuan pertama, yaitu muqaddimah berkait dengan sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sifat as-salata asyrata lillahi ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan sifat wajib bagi Allah yang pertama. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-wujudu i'lam rahimakallahu anna Allah ta'ala mawjudun azalan wa abadan falaysa wujuduhu ta'ala biijadi mujidin wa qad istankara ba'dun nasi qawla Allahu mawjudun likaunihi ala wazni maf'ulin. Wal jawabu anna maf'ulan qad yutlaqu ala man lam yaqa' alaihi fi'lul ghairi kama naqulu Allahu ma'budun wa haula'i dhannu bi anfusihim anna lahum nasiban fi ilmi lughati wa laysu kama dhannu. Qala al-lughawiyyu al-kabiru syarihul qamusi az-zabidiyyu fi syarh al-ihya'i ma nassuhu wal bari'u ta'ala mawjudun fasahha ayyura wa qala al-fayyumiyyu al-lughawiyyu sahibul misbahi al-mawjudu khilaful ma'dumi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-wujudu. As-sifah al-ula al-wujudu. Sifat yang pertama dari sifat 13 bagi Allah adalah sifat al-wujud, ada. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, anna Allah ta'ala mawjudun azalan wa abadan. Bahwasanya Allah itu ada azalan wa abadan. Azalan artinya adanya Allah tanpa berpermulaan, labtida'a liwujudihi, wa abadan artinya la nihayata liwujudihi. Tidak ada penghabisan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mawjudun azalan wa abadan. Berbeda dengan wujud kita. Nah, wujud kita lahu ibtida, memiliki berpermulaan, dan wujud kita juga berpenghabisan. Sedangkan Allah mawjudun azalan wa abadan.
Falaisa wujuduhu ta'ala biijadi mujidin. Adanya Allah Ta'ala itu bukan dengan diadakan oleh sesuatu yang mengadakannya. Karena sesuatu yang adanya dengan diadakan oleh yang lainnya, berarti dia butuh kepada mujid, kepada yang mengadakan. Sedangkan yang butuh kepada selainnya, maka berarti dia adalah lemah. Dan sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Sesuatu yang butuh kepada mujid, yang butuh kepada yang mengadakan, berarti dia hadis. Hadis, adanya berpermulaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Adanya Allah itu azaliyun, tidak berpermulaan. Wa qad istankara ba'dun nasi qawla Allahu mawjudun. Sebagian orang yang bodoh terhadap bahasa itu mengingkari perkataan Allahu mawjudun. Dan ini nyata, ya, nyata. Nyata artinya memang betul-betul ada, bukan nggak ada yang kemudian kita khayalkan ada, tetapi betul-betul ada. Dan saya juga menjumpai beberapa orang yang kemudian dia mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allahu mawjudun. Apa alasannya? Liqaunihi ala wazni maf'ul. Karena kata mawjud itu adalah berbentuk atau mengikuti wazan maf'ul. Mawjudun, maf'ulun. Sehingga kalau dia mengikuti wazan maf'ul, itu akan berarti yang kejatuhan pekerjaan. Yang kejatuhan pekerjaan menjadi objek dari suatu perbuatan. Dan itu menurut mereka mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan nggak boleh dikatakan Allahu mawjudun. Karena menggunakan wazan maf'ul yang berarti kejatuhan pekerjaan. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang keliru. Sok pahamnya mereka terhadap bahasa Arab dengan mengatakan hal yang seperti itu, justru itu menunjukkan kebodohan mereka terhadap bahasa Arab. Mungkin baru belajar mereka bahasa Arab bahwa kalau maf'ul mengikuti wazan maf'ul itu berarti mesti kejatuhan pekerjaan. Memang kalau mula-mula belajar tasrif, ilmu sharaf, memang kalau mula-mula belajar itu memang begitu diajarkan. Kalau mengikuti wazan maf'ul berarti yang kejatuhan pekerjaan. Misalnya boroba yadribu bahwa boribun wazaka mabrubun. Mabrubun berarti yang kena pukulan, yang dipukul. Kalau misalnya apalagi yang mengikuti wazan maf'ul, apa? Maqtul misalnya, berarti orang yang dibunuh, yang kena bunuh. Apalagi maghlub, berarti yang dikalahkan, orang yang kena kerjaan dikalahkan. Apalagi dan seterusnya. Memang wazan maf'ul pada umumnya memiliki makna seperti itu, yang kejatuhan pekerjaan, yang menjadi objek dari suatu perbuatan. Tetapi tidak selamanya begitu. Tidak selamanya begitu. Kalau mula-mula belajar, memang begitu. Diajarkan begitu. Tetapi kalau kita mendalami bahasa Arab, maka kita tahu bahwa terkadang wazan maf'ul itu tidak berarti yang kejatuhan pekerjaan. Tetapi bisa tidak bermakna seperti itu.
Wal jawabu anna maf'ulan qad yutlaqu ala man lam yaqa' alaihi fi'lul ghair. Nah, jawabnya bahwa maf'ul itu terkadang diucapkan untuk seseorang yang tidak kejatuhan perbuatan orang lain. Contohnya, Allahu ma'budun. Allahu ma'bud. Ma'bud itu menggunakan wazan maf'ul. Tetapi bukan berarti jika nggak ada yang menyembah Allah, berarti dia tidak ma'bud. Nah, ini contohnya. Atau misalnya dalam perkataan biasa, dikatakan fulan mazhuwun. Fulan mazhuwun. Mazhuwun itu menggunakan wazan maf'ul. Artinya apa mazhuwun? Mazhuwun. Mazhuwun artinya mutakabbir. Orang yang sombong. Jadi menggunakan wazan maf'ul tetapi maknanya fa'il, mutakabbir. Fulan mazhuwun artinya si fulan itu orang yang sombong. Bukan artinya yang disombongkan, tetapi orang yang sombong. Jadi seperti itulah bahasa Arab. Nah, jadi kita kalau dalam bahasa Arab tendensinya, rujukannya adalah para ulama ahli bahasa. Bukan kita kemudian mengarang-arang sendiri, berpendapat sendiri, tetapi harus ada rujukannya. Di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya wazan maf'ul itu terkadang tidak bermakna yang kejatuhan pekerjaan, itu adalah perkataan dari Al-Lughawi Al-Kabir, Syarihul Qamus. Siapa Syarihul Qamus? Az-Zabidi, Al-Hafidh, Al-Muhaddith, Al-Faqih, Al-Lughawi, Muhammad Murtada Az-Zabidi. Nah, Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau juga Asy-Syarif Al-Husaini. Jadi beliau itu dikenal sebagai Al-Lughawiyul Kabir, ahli bahasa besar yang ucapannya menjadi referensi dalam bahasa Arab. Syarihul Qamus. Nah, beliau yang memberikan syarah terhadap kitab Al-Qamus. Dalam syarah Al-Ihya, dalam syarah Al-Ihya, beliau mengarang kitab judulnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumiddin. Al-Hafidh Al-Lughawi Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dalam syarah Ihya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, beliau mengatakan wal bari'u ta'ala mawjudun fasahha ayyura. Siapa yang mengatakannya? Al-Lughawi, seorang ulama pakar bahasa Arab. Pakar bahasa Arab yang ucapannya menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Dalam syarah Ihya, beliau mengatakan wal bari'u ta'ala. Wal bari' artinya Allah Ta'ala mawjudun. Beliau menggunakan kata mawjud. Apakah kita akan mengatakan, oh, Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi itu bodoh, nggak paham bahasa Arab. Dia baru belajar kursus bahasa Arab di Pare, kemudian dia bilang Al-Hafidh Al-Lughawi Murtada Az-Zabidi bodoh, masa pakai isim maf'ul. Nah, ini dia yang bodoh. Nah, makanya di sini dikatakan zannu haula zannu bi anfusihim anna lahum nasiban fi ilmi lughah. Mereka menyangka dirinya itu memiliki bagian atau pemahaman terhadap bahasa Arab, walaisu kama dhannu, dan mereka tidak seperti yang mereka sangka. Sebagian itu menyangka dirinya ahli dalam bahasa Arab, tetapi sebenarnya mereka sangat dhaif, sangat lemah di dalam bahasa Arab. Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, beliau mengatakan
Wal bari'u ta'ala mawjudun. Menggunakan kata mawjud. Ahlu lughah menggunakan kata mawjud. Tetapi mereka mengatakan nggak boleh. Nah, maka ini menunjukkan bahwa perkataan mereka itu tertolak. Tertolak. Al-Fayyumi, wa qala al-Fayyumiyu al-Lughawiyu sahibul misbah, pengarang kitab Al-Misbah Al-Munir. Salah satu mu'jam yang terkenal. Beliau ahlu lughah juga, Al-Fayyumi. Namanya Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani. Ahmad bin Muhammad Al-Hamdani. Beliau mengatakan al-mawjudu khilaful ma'dum. Al-mawjudu khilaful ma'dum. Artinya al-mawjud itu kebalikan dari al-ma'dum yang tidak ada. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini yang kita pakai mana? Yang kita pakai perkataan mereka yang bodoh terhadap bahasa Arab, atau perkataan Al-Hafidh Al-Lughawi Muhammad Murtadha Az-Zabidi, atau perkataan dari Sahibul Misbah Al-Fayyumi. Tentu saja yang kita ambil adalah perkataan Al-Fayyumi, perkataan Az-Zabidi, bukan perkataan mereka orang-orang bodoh terhadap bahasa Arab yang sok pinter terhadap bahasa Arab, kemudian mengingkari perkataan Allahu mawjud. Padahal perkataan itu sudah ada dalam semua kitab para ulama, kitab ilmu kalam, kitab tauhid, disebutkan tentang pernyataan Allahu mawjud. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu diadakan. Allah mawjud artinya Allah itu ada, bukan diadakan. Kalau yang diadakan apa bahasa Arab? Mujad. Aujada yujidu. Ijadan bahwa mujidun wa dzaka mujadun. Kalau wajada yajidu bahwa wajidun wa dzaka mawjud. Mawjud itu artinya bukan yang diadakan. Kalau bahasa Arabnya yang diadakan apa? Mujadun. Nah, mujadun. Makhluk itu mujadun. Mawjudun, mujadun. Ada yang diadakan. Nah, kalau Allah itu mawjudun, mujidun. Allah itu ada, mujidun yang mengadakan. Jadi penting untuk kita mengetahui bahasa Arab secara mendalam. Dan rujukan dalam bahasa Arab itu mereka para ulama ahli lughah. Lanjutkan. Al-qidam. Qala al-muallif rahimahullah, al-qidamu yajibu lillahi al-qidamu bima'na al-azaliyyati la bima'na taqadumil ahdi waz zamani li'anna lafdhul qadimi wal azaliyyi idza utliqa 'ala Allahi kana al-ma'na annahu la bidayata li wujudihi fayuqalu Allahu azaliyyun Allahu qadimun wa idza utliqa 'ala al-makhluqi kana bi ma'na taqadumil ahdi waz zamani. Qala Allah Ta'ala fil qamar hatta 'adakal uruju lil qadim. Wa qala sahibul qamusi al-farisu zaybi al-fayruz zabidiyyu al-haramani bina'ani azaliyani bi Misra. Wa amma burhanu qidamihi ta'ala fahuwa annahu law lam yakun qadiman lalazima huduthuhu fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru aw tasalsalu awit tasalsulu wa kullun minhuma muhalun wa kullun minhuma muhalun fathabata anna hudutsahu ta'ala muhalun wa qidamahu subutun.
wa qidamahu sabitun. Nah, Makidah. al-qidam. As-sifatu tsaniyah al-qidam. Sifat yang kedua adalah al-qidam. Yajibu lillahi al-qidamu bima'nal azaliyati. Wajib bagi Allah al-qidam. Wajib di sini maksudnya yajibu aklan. Ya. Karena nggak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Yajib aklan, wajib secara akal bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-qidam bimakna al-azaliyah. Al-qidam al-azaliyah sama. Apa? Intifa al-bidayah. Menafikan berpermulaan. Nah, itu adalah al-qidam. Allah Subhanahu wa taala itu lam yasbiq wujudahu adamun. Adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Itu yang dimaksud al-qidam. Allah qadim artinya wujuduhu lam yasbiq adamun. Lam yasbiqhu adamun. Tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan kita. Kita kan ada, tetapi dulu kita nggak ada. Kemudian kita menjadi ada. Adanya kita didahului oleh ketiadaan. Sedangkan Allah qadimun, Allah azaliyun, artinya wujuduhu atau lam yasbiq wujudahu adamun. Tidak didahului oleh ketiadaan. La bima'na taqadumil ahdi waz zaman. Tidak berarti lamanya masa. Lamanya masa dan zaman. Li'anna lafzal qadimi wal azali idza utliqa. Karena lafaz al-qadim dan al-azali ketika diucapkan Allah untuk Allah, kana al-makna annahu la bidayata liwujudihi. Maka maknanya adalah bahwa Allah tidak ada permulaan bagi adanya. Fayuqalu dikatakan Allahu azaliyun, Allahu qadimun. Ini istilah ya dalam ilmu tauhid kalau disebut Allahu azali, Allahu qadim artinya Allah adanya tanpa berpermulaan. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid atau ilmu kalam, maka kita harus memahami istilah-istilah dalam ilmu kalam. Kalau tidak, maka nggak akan bisa memahami ilmu kalam. Bukan hanya dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dalam ilmu-ilmu yang lain, kita harus memahami istilah-istilah dalam ilmu yang kita pelajari. Jika enggak, maka dipastikan seseorang nggak akan bisa memahaminya. Itu mutlak. Kalau kita misalnya belajar ilmu tasawuf, harus paham istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu nahwu, maka kita harus paham istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Kalau kita belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid, maka kita harus paham tentang istilah-istilah dalam ilmu kalam. Misalnya dalam ilmu kalam ada istilah azali, ada istilah qadim, ada istilah hadis, ada istilah jauhar al-farad, ada istilah jisim, dan seterusnya. Itu semuanya memiliki makna yang tidak sama dengan maknanya secara bahasa atau maknanya dalam disiplin ilmu yang lain. Kalau seseorang hanya berbekal bahasa Arab dangkal tanpa memahami istilah, maka seseorang akan keliru. Ada sebagian orang mengatakan Allahu qadim. Dia mengatakan Allah itu dahulu. Dia mengatakan begitu. Paham nggak kalau ada orang mengatakan Allah itu dahulu? Ya nggak paham. Diartikan qadim itu dahulu. Karena biasanya secara bahasa diartikan begitu. Nah, akan keliru. Makanya harus tahu makna istilah tersebut dalam bahasa.
Orang mengatakan jauhar, nanti dia mengartikannya mutiara. Padahal jauhar itu dalam istilah tauhid artinya beda. Mahdud misalnya, kalau seseorang nggak paham istilah dalam ilmu tauhid mahdud, maka diartikan mahdud itu artinya terbatas. Padahal al-mahdud inda ulama tauhid malahu hajmun saghiran kana au kabiran. Itu istilah. Pentingnya kita memahami istilah. Nah, istilah dalam disiplin ilmu yang sedang kita pelajari. Karena terkadang satu kata itu dalam disiplin ilmu yang lain memiliki makna yang beda-beda. Yang sering kita contohkan misalnya kata marfu. Kalau dalam ilmu nahwi, marfu artinya dibaca rofa. Ada kalanya pakai dhammah, pakai wawu, pakai subutun nun, pakai alif. Itu marfu namanya. Tapi kalau dalam mustalahul hadis, marfu artinya bukan artinya dibaca rofa. Adalah hadis marfu. Bukan berarti hadis ini dibaca rofa. Enggak. Kalau diartikan begitu ya nggak bisa paham. Marfu artinya ma'udhifa ilan nabi. Nah, hadis yang disandarkan kepada nabi. Kalau dalam bahasa Arab, marfu apa artinya? Artinya yang diangkat dalam bahasa secara bahasa. Marfu yang diangkat. Kalau dalam ilmu uh, ilmu tauhid, marfu apa? Marfu artinya mustahil. Wal kaifu anhu marfu, yastahil. Misalnya. Jadi harus paham istilah. Ya, ini penting sekali. Penting sekali. Kalau kita mau paham ilmu tauhid, ya istilah-istilah dalam ilmu tauhid harus dipahami. Nanti ya, di sini akan ada tasalsul, ada daur, ada jauhar, ada istilah wajib misalnya, mustahil, ada jaiz. Jaiz, kalau secara bahasa artinya boleh. Misalnya, artinya jaiz ini boleh. Boleh. Kalau dalam ilmu tauhid masa boleh? Orang paham nggak kalau misalnya diartikan boleh? Misalnya, eh, misalnya apa dikatakan ini jaiz bagi Allah. Masa dikatakan ini boleh bagi Allah? Memangnya ada yang nggak boleh dilakukan oleh Allah? Dan seterusnya. Jaiz artinya apa? Sesuatu yang jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika tidak, maka tidak melakukannya. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Dan seterusnya ya. Ini hanya mengingatkan kepada kita semuanya kalau kita ingin paham dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, kuasai istilah-istilah di dalamnya. Agar kalau menerjemah itu enggak belepotan. Kalau menerjemah itu enggak diterjemahkan apa adanya sehingga menjadikan orang yang mendengar enggak paham atau bahkan maknanya menjadi rusak. Nah, menjadi rusak. Karena itu yang menerjemah harus paham. Kalau kita misalnya menerjemah para masyayikh kita, yang menerjemah harus paham. Nah, kalau nggak paham, hanya bisa bahasa Arab, berbekal bahasa Arab saja nggak cukup untuk menerjemah. Misalnya ada alumni Mesir misalnya, atau alumni Saudi yang nggak paham tentang ilmu tauhid, bisa bahasa Arab, suruh nerjemah. Apa bisa dipaham? Nggak bisa dipaham. Meskipun dia bisa bahasa Arab. Ini apa namanya? Pentingnya kita untuk talaqi memahami istilah-istilah. Nah, ini qadim azali ketika diperuntukkan untuk Allah artinya annahu la bidayata liwujudi. Tidak ada permulaan bagi adanya. Wa yuqalu Allahu azali, Allahu qadim. Wa idza utliqa 'alal makhluq kana bimakna taqadumil ahdi waz zaman. Tetapi jika diucapkan untuk makhluk, maka keduanya yaitu qadim dan azali itu artinya yang lama masanya. Yang lama masanya.
yang kuno, yang sudah berlalu. Marra alaihi zamanun tawil, yang sudah berlalu baginya masa yang lama. Hadzal masjid masjidun qadim. Apa artinya? Ya sudah lama, sudah dibangun sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam fikih ada istilah al-masjid al-qadim. Apa? Yaitu yang dibangun lebih dari 300 tahun yang lalu. Itu disebut al-masjidul qadim. Jadi istilah qadim. Marra alaihi zamanun tawil. Yang kuno. Biasanya hadza talibun qadim, hadza talibun jadid. Qadim artinya di sini udah bertahun-tahun. Itu qadim. Kalau jadid baru kemarin daftar. Nah, jadi itu kalau untuk makhluk. Marra alaihi zamanun tawil atau taqadumul ahdi waz zaman. Tapi kalau untuk Allah artinya la bidayata liwujudihi. Jadi di sini namanya apa? Ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna. Sama dalam pengucapan tetapi beda dalam makna. Ketika saya mengatakan hadzal bait qadim, itu beda maknanya dengan ketika saya mengatakan Allahu qadim. Qala Allah Ta'ala fil qamar. Allah berfirman tentang bulan. Hatta 'adakal urjunil qadim. Dari istilah al-qadim di sini untuk makhluk al-urjun. Al-urjun. Al-urjun semacam apa? Pelepah kurma. Ketika dia sudah lama, maka dia kemudian akan melengkung. Bulan itu kalau awal dia bulan sabit, seperti bentuk sabit, kemudian dia akan membesar bulat, kemudian dia akan kembali seperti awal, dia akan berbentuk sabit, seperti pelepah kurma. Ketika dia sudah tua, dia akan bengkok. Hatta adakal urjunil qadim. Al-qadim di situ marra alaihi zaman tawil taqadum al-ahdi waz zaman. Sama juga dengan azali. Al-azali atau al-qadim memiliki makna yang sama ketika diperuntukkan untuk makhluk, artinya taqadumil ahdi wal zaman. Ketika diperuntukkan untuk Allah, artinya laisa lahu bidayah. Wa qala sahibul qamus, ini yang menunjukkan bahwa azali itu juga digunakan untuk makhluk tetapi dengan makna taqadumil ahdi wal zaman. Qala sahibul qamus, al-qamus artinya al-muhit. Al-qamus al-muhit. Al-Fairuz Zabadi, beliau mengatakan al-haramani bina'ani azaliyani bimisra. Al-haramani bina'ani azaliyani. Di sini ada kata-kata, beliau menggunakan kata bangunan yang azali di Mesir. Azali di sini apa? Yang kuno. Artinya yang dibangun sudah sejak lama sekali. Itu apa haram itu? Permida. Pak Spring. Yang Permida. patung kepalanya apa? Kayak singa kepalanya. Itu yang ada di Mesir. Itu dikatakan bina'ani azaliyani bimisro. Kata azali di sini untuk makhluk. Nah, artinya taqadumil ahdi wal zaman. Jadi bina'ani azaliyani artinya maudha alaihima zamanun tawil. Bimisra yang ada di Mesir. Jadi yang tadi qadim bimakna taqadumil ahdi wal zaman seperti dalam ayat hatta adakal urjunil qadim. Sedangkan azali yang diperuntukkan untuk makhluk itu ada dalam Al-Qamus Al-Muhit lil Fairuz Zabadi Al-Haramani bina'ani azaliyani di Misra. Wa amma burhanu qidamihi ta'ala fahuwa annahu law lam yakun qadiman lalazima huduthuhu. Sedangkan dalil akli. Dalil akli tentang qidamnya Allah Ta'ala, kalau Allah itu enggak qadim,
maka berarti dia pastilah itu baharu. Baharu itu artinya berpermulaan. Maka dia muhdas. Kalau Allah itu tidak qadim, artinya kalau Allah itu adanya, itu berpermulaan, berarti dia muhdas. Muhdas itu artinya dia diadakan, dari tiada menjadi ada. Dan itu berarti makhluk. Nah, makhluk, kalau muhdas itu makhluk, diadakan. Sesuatu yang diadakan namanya makhluk. Jika dia muhdas, maka yaftakir. Yaftakir artinya yahtaj, maka dia butuh ila muhdisin. Butuh kepada yang menjadikannya ada. Fayal zamud daur awit tasalsul. Maka dia di sini mengharuskan terjadinya daur atau tasalsul. Apa daur itu? Tawakkufu wujudi syai'i ala ma yatawaqqafu wujuduhu alaihi. Tawakkufu wujudi syai'i ala ma yatawaqqafu wujuduhu alaihi. Tawakkufu wujudi syai'i ala ma yatawaqqafu wujuduhu alaihi. Itu pengertian daur. Yaitu adanya sesuatu tergantung pada sesuatu yang adanya tergantung pada dia. Jadi daur itu kan artinya apa? Daur itu dia akan muter ya, muter daur. Daur bisa banyak maknanya dalam bahasa Arab. Daur itu bisa artinya tingkat. Daur itu bisa berarti giliran. Daur itu bisa berarti dia lingkaran. Jadi adanya sesuatu itu bergantung pada sesuatu, yang adanya sesuatu itu adanya juga bergantung pada sesuatu tersebut. Nah, itu yang disebut daur. Misalnya dikatakan Zaid itu diadakan oleh Amr dan Amr itu diadakan oleh Zaid. Adanya Zaid tergantung pada Amr, sedangkan Amr adanya tergantung pada Zaid. Artinya muter. Contohnya tadi apa? Misalnya Zaid itu diadakan oleh Amr dan Amr itu diadakan oleh Zaid. Zaid diadakan Amr, Amr diadakan oleh Zaid. Adanya Zaid bergantung pada adanya Amr, adanya Amr bergantung pada adanya Zaid. Nah, muter-muter nggak jelas awalnya dan akhirnya. Dan hal yang seperti itu mustahil. Nah, mustahil karena adanya sesuatu, karena sesuatu yang mengadakan harus lebih dulu ada dari sesuatu yang diadakan. Awit tasalsul, kalau tasalsul itu tawakkufu wujudi syai' ala syai'in qablahu yatawaqqafu wujuduhu ala syai'in qablahu wa hakadha ila ghairi ibtida'. Jadi tawakkufu wujudi syai'in ala syai'in qablahu yatawaqqafu wujuduhu ala syai'in qablahu wa hakadha ila ghairi ibtida'. Yaitu tergantungnya atau bergantungnya adanya sesuatu pada sesuatu yang sebelumnya, yang sesuatu sebelumnya itu adanya bergantung pada sesuatu yang sebelumnya lagi, yang adanya sesuatu sebelumnya itu adanya bergantung pada sesuatu sebelumnya, dan begitu seterusnya tanpa ada awalnya. Itu yang disebut dengan tasalsul. Tanpa ada awalnya. Misalnya dikatakan Zaid itu adanya bergantung pada Amr, Amr pada Ahmad, Ahmad pada Ali, Ali pada Budi, Budi pada, tanpa ada akhirnya, tanpa ada permulaannya, bukan ada akhirnya, tanpa ada permulaannya. Nah, ini namanya tasalsul, dan itu sesuatu yang mustahil. Tasalsul dan daur itu adalah sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala itu adanya tanpa
berpermulaan tanpa membutuhkan kepada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Wa kullun minhuma muhal. Muhal artinya mustahil, nggak bisa diterima oleh akal. Daur dan tasalsul itu tidak bisa diterima oleh akal. Fasabata maka terbukti. Fasabata. Sabata itu artinya terbukti berdasarkan dalil, naklan wa aklan. Kalau di dalam ilmu tauhid dikatakan sabata. Sabata di sini artinya terbukti secara akal bahwa anna hudutsahu ta'ala muhalun, bahwa hadisnya Allah, adanya Allah berpermulaan itu adalah sesuatu yang muhal. Wa qidamahu tsabit, dan qidamnya Allah itu tsabit artinya terbukti secara akal. Ada yang ditanyakan? Coba saya ulangi lagi ya, tadi definisi tentang daur. Ya, daur itu tawakkufu wujudi syai'i ala ma yatawaqqafu wujuduhu alaihi. Tawakkufu wujudi syai'i ala ma yatawaqqafu wujuduhu alaihi. Sedangkan tasalsul itu tawakkufu wujudi syai'in ala syai'in qablahu yatawaqqafu wujuduhu ala syai'in qablahu wa hakadha ila ghairi ibtida. Wa hakadha artinya dan seterusnya ila ghairi ibtida, tanpa ada permulaannya. Terus tanpa ada permulaannya. Itu adalah sesuatu yang mustahil, yang muhal. Muhal dengan mustahil itu maknanya sama. Al-baqa. Lanjutkan dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-baqa'u yajibul baqa'u lillahi ta'ala bima'na annahu la yalhaquhu fana'un li'annahu lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan wajaba lahul baqa'u li'annahu law amkana ayyalhaqahu al-adamu lantafa anhul qidamu fahuwa tabaraka wa ta'ala al-baqi li dzatihi la baqiya li dzatihi ghairuhu wa ammal jannatu wan naru fabaqa'uhuma laisa bidzati bal li anna Allah syaa lahuma al-baqa'a fal jannatu bi'tibari dzatiha yajuzu 'alaiha al-fana'u wa kadzalika an-naru bi'tibari dzatiha yajuzu 'alaiha al-fana'u. Nah, as-sifatul tsalitsah al-baqa. Sifat yang ketiga adalah sifat baqa. Sifat baqa seperti yang kita telah terangkan minggu lalu. Sebagian ulama itu memasukkannya sebagai sifat al-ma'ani. Sebagian ulama memasukkannya pada sifat as-salbiyah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu memasukkannya dalam sifat ma'ani. Kalau para ulama Asy'ariyah mutaakhirin itu seperti yang kita pelajari dalam kitab-kitab yang biasa diajarkan di pondok pesantren, itu sifat ini, sifat al-baqa itu dimasukkan pada sifat as-salbiyah. Sehingga sifat salbiyah itu ada 5, bukan 4. Termasuk sifat al-baqa.
Yajibul baqa'u lillahi ta'ala. Yajib artinya yajibu aqlan. Al-baqa'u lillahi ta'ala. Bima'na annahu la yalhaquhu fana. Artinya tidak dikenai, Allah itu tidak dikenai oleh rusak. Li'annahu lamma sabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan. Karena ketika sudah terbukti secara akal wajibnya sifat qidam bagi Allah, wajabalahul baqa, maka wajib baginya baqa. Artinya wajib aklan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat baqa. Li'annahu law amkana ayal haqqahul adam. Karena jika mungkin secara akal Allah itu dikenai oleh ketiadaan, jika dikatakan Allah mungkin saja Allah nggak ada setelah ada, lantafa anhul qidam, maka qidam itu ternafikan, artinya tertiadakan. Kalau memungkinkan Allah itu adanya berpenghabisan, artinya Allah dikenai tiada, maka ternafikan sifat qidam. Bahwa tabaraka wa ta'ala, kenapa? Karena kalau dia adanya itu dikenai oleh ketiadaan, maka berarti dia adanya berpermulaan. Karena sesuatu yang terbukti adanya itu tidak berpermulaan, maka terbukti pula secara akal adanya itu tidak berpenghabisan. Sebagai pendekatan, hanya sebagai pendekatan, bukan yang sebenarnya, pendekatan untuk mendekatkan kita pada pemahaman. Kalau kajian kita malam hari ini tidak berpermulaan, apakah berpenghabisan? Tidak. Karena tidak berpermulaan, maka tidak berpenghabisan. Hanya saja ini kan tidak ada. Kalau Allah itu ada, hanya saja adanya tidak berpermulaan. Maka secara akal adanya juga tidak berpenghabisan. Karena jika berpenghabisan, maka berarti ada permulaannya. Maka dikatakan bahwa tabaraka wa ta'ala al-baqi li dzatihi. Jadi Allah itu abadi li dzatihi. La baqiya li dzatihi ghairuh. Tidak ada yang abadi li dzatihi selain Allah. Wa ammal jannatu fannaru fabaqa'uhuma laisa bidzat. Sedangkan surga dan neraka abadinya itu bukan dengan zat. Bal li'annallaha sya'alahumal baqa'ah. Tetapi karena Allah menghendaki bagi keduanya abadi. Fal jannatu bi'atibari dzatiha yajuzu 'alaihal fana. Maka surga itu dengan memandang pada zatnya itu jaiz baginya fana. Artinya mungkin saja itu rusak. Wa kadzalikan naru bi'atibari dzatiha, demikian juga neraka dari segi zatnya yajuzu 'alaihal fana. Maka mungkin saja, bukan boleh tetapi mungkin saja karena jaiz akli. Mungkin saja secara akal neraka itu rusak. Dari sisi apa? Zatnya. Tetapi karena Allah sya'alahuma al-baqa, maka keduanya baqiyatani. Keduanya menjadi baqa. Jadi sering muncul pertanyaan dari sebagian orang. Ketika kita menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu abadi, sering kemudian muncul pertanyaan sebagian orang. Dia mengatakan kalau begitu Allah sama dong dengan surga dan neraka, yaitu sama-sama abadi. Akan muncul pertanyaan seperti itu. Atau bahkan sebagian kemudian sampai berkeyakinan surga dan neraka itu nggak abadi. Tujuannya
agar tidak menyerupakan Allah dengan surga dan neraka. Nah, ini karena nggak paham mereka tentang masalah pembahasan ini. Jadi kita katakan bahwa Allah itu tidak sama dengan baqaul jannah wan nar. Apa bedanya? Baqaullah zatiyun. Baqanya Allah itu zatiyun. Apa artinya zatiyun? Tidak ada yang menjadikannya baqa. Dia memang baqa li zatihi. Karena zat Allah itu adanya tidak berpermulaan, maka adanya zat Allah tidak berpenghabisan. Itu yang disebut baqaullah li zatihi. Zatiyun. Dari sisi zatnya itu memang tidak berpenghabisan. Kenapa kok dari sisi zatnya tidak berpenghabisan? Karena zatnya tidak berpermulaan. Sedangkan surga dan neraka dari sisi zatnya itu mungkin saja rusak, berpenghabisan. Kenapa? Karena dia berpermulaan. Sesuatu yang adanya itu berpermulaan, maka jaiz secara akal adanya berpenghabisan. Itu dari sisi zatnya. Tetapi Allah menghendaki keduanya itu baqa, maka menjadi baqa. Menjadi keduanya menjadi tidak berpenghabisan. Jadi dikatakan baqa Allah zatiyun. Sedangkan baqaul jannah wan nar bimasyiatillah atau biibqaillah. Baqanya Allah itu apa? Zati, dari segi zatnya memang abadi, sedangkan baqaul jannah wan nar biibqaillah. Allah yang menjadikannya baqa. Atau bimasyiatillah. Baqanya itu karena dikehendaki abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini. Nah, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat baqa. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin terlalu panjang malam hari ini. Jam berapa ini? Masih kurang ya. Belum 1 jam. Tapi kalau belajar memang terasa panjang. Alhamdulillah ini di sini saya beritahukan kepada yang hadir, ini saya absen dulu ya. Di sini ada Rofe, ada Mauludi, ada Azim, ada Julia, ada Fia, ada Afifah. 6 orang, kemudian yang online ada Nurjannah, Ahmad Azka Al-Azkia, Mbak Eli. Semoga segera sehat. Mbak Endah, Fadilah, Probolinggo, Febri Panipahan, Hidayatul Khaira, Mojokerto, Indah kedua, Indah Kampung Inggris ini yang kedua. Kemudian Kang Arif Jepara atau Lamongan, Muhammad Barizir, Raffi Ervanillah, Lamongan, Purba Salam, Pandangan, Siti Robiatul Adawiyah, Blitar, Surya Khalisi, ini sudah kangen ya sama Surya Khalisi, Jember. Jember atau Banyuwangi ya, Banyuwangi. Kapan ke Kediri nih Surya Khalisi? Kemudian Yani Fatkur Rahman, sekarang di Sidoarjo. Semoga semuanya bisa istiqomah, kita murojaah ilmu yang mungkin sebagian sudah pelajari,
Pertama, dengan murojaah ilmu kita akan, kalau sempat hilang bisa kembali. Kalau misalnya belum hilang, semakin mantap. Kemudian lebih dari itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Setelah ini saya ingin kalian sebenarnya musyawarah ini ya, musyawarah. Yang dimusyawarahkan ini perlu nggak ada kepengurusan alumni yang pertama. Yang kedua, eh, sudah cocokkah nama nama kita ini? Jadi kalau IKB itu kan ikatan keluarga alumni Baitul Iman. Sedangkan yang kita maksudkan di sini sebenarnya bukan khusus alumni Baitul Iman, tetapi semua yang pernah belajar di Kediri, baik itu Syahamah Kediri maupun Baitul Dakwah Syahamah Kediri maupun sekarang yang